Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di luar istana, di langit yang luas, ada sebuah kotak dengan radius hanya 1 juta kaki, yaitu Tongtian Daochang. Tongtian Dojo adalah senjata ajaib yang berisi dao raja ruang dan waktu tertinggi. Dari luar, hanya memiliki radius 1 juta kaki, tetapi pada kenyataannya, ruang internal telah mencapai radius 100.000 sen. Saya sangat bersemangat, akan mulai sayembara. Iya, hihi, saya akan melihat guru Qi nanti, ucap orang-orang. Langit di luar istana diselimuti kegelapan dan sangat mengejutkan. Xin Bingxuan dan Miao Qingqing yang menyamar sebagai laki-laki, ada di antara mereka. Oh, ada begitu banyak orang, Miao Qingqing berkata dengan gembira, saudara muda ke-9, ini adalah pertama kalinya saya melihat begitu banyak orang, diperkirakan setidaknya ada ratusan miliar, ucap Miao Qingqing. Yah, Xin Bingxuan berkata, diperkirakan itu harus melebihi 300 miliar, ucap Xin Bingxuan. Selama diskusi, saat Xin Bingxuan terbang ke Tongtian Dojo, mereka tiba-tiba merasa bahwa ruang itu berkembang pesat, dan Dojo Tongtian menjadi luas. Kedua wanita itu menemukan posisi depan dan berdiri puluhan ribu kaki di depan mereka, ada platform tinggi dengan radius puluhan ribu kaki. Ada sebuah monumen besar berdiri di platform tinggi, 4 karakter, menara pertempuran di langit, tertulis di prasasti, yang jelas digunakan oleh alam Tao. Di belakang panggung pertempuran Tongtian, berdiri sebuah kuil yang indah. Di lantai atas menara dewa, ada 4 baris kursi. Di bawah menara dewa, ada jutaan kursi. Kursi ini untuk jenderal di bawah 4 marsal utama, wakil jenderal ke atas, dan penguasa kota yang datang ke kota-kota besar. Di lantai atas Shenlou, hanya ada 2 kursi di baris pertama, jelas posisi Kaisar Agung Shizu dan Permaisuri Liu. Di baris kedua, ada puluhan kursi untuk selir dan selir Kaisar Agung Shizu. Ada 4 kursi di baris ketiga, yang jelas merupakan kursi untuk pangeran, pangeran kedua, pangeran ke-6, dan putri ke-7. Ada juga 6 posisi di baris keempat, yang merupakan posisi 4 marsal, serta kursi yang diabadikan dan yang mulia Daoqing. Pada saat terakhir sebelum jam, seluruh kota leluhur Shizu kosong, dan lebih dari 300 miliar orang telah memasuki Tongtian Dojo. Pada saat yang sama, layar batu giok raksasa yang tergantung di atas pegunungan di luar kota leluhur Shizu juga mulai menyiarkan pemandangan kerumunan orang di Tongtian Dojo secara bersamaan. Sesaat kemudian, seberkas cahaya bergegas ke langit dari istana, berubah menjadi Helian Mengde, dan berdiri di langit di atas platform pertempuran Tongtian, dengan suara keras bergema di langit. Orang tua ini adalah pemuja besar leluhur Shizu, dan sekarang semua orang ikuti perintah, diamlah, ucap Helian Mengde. Mendengar ini, Dojo Tongtian dengan lebih dari 300 miliar orang menjadi sunyi. Bas! Dalam getaran kehampaan, 12 naga roh darah yang telah menyusut hingga 1000 kaki, menarik istana yang megah dan mewah, terbang keluar dari istana, melayang ke langit, dan mendarat di Tongtian Dojo. Boom! Setelah istana dibuka, Kaisar Agung Shizu, dengan wajah agungnya, berjalan keluar dari istana berdampingan, bergandengan tangan dengan Permaisuri Liu. Di belakang keduanya, ada lusinan selir bangsawan dan lusinan selir putra. Di belakang selir kekaisaran adalah putra mahkota Yu Cheng, pangeran kedua Yude, dan pangeran ke-6 Yuen. Di belakang putra mahkota dan 2 pangeran, ada 4 lelaki tua. Dapat dikatakan bahwa keempat lelaki tua itu menggunakan tulang punggung mereka untuk mendukung sebagian besar dinasti leluhur Shizu, dan mereka adalah 4 marsal. Qilong, Jenderal Marsekal Kota Timur, Kehongnan, Marsekal Jenderal Kota Selatan, Zheng Linting, Marsekal Jenderal Kota Barat, dan Situ Bufan, Marsekal Jenderal Kota Utara. Di samping 4 marsal, ada pemuja Helian Mengde yang terkenal. Pada saat ini, Xin Bingxuan dan Miao Qingqing di Xingyu Dojo, diikuti oleh lebih dari 300 miliar orang, bersujud bersama. Temui Kaisar, lihat Kaisar. Temui Permaisuri, semua orang bangkit satu demi satu. Setelah itu, Kaisar Shizu dan Permaisuri Liu terbang ke Shenlou dan duduk di kursi baris pertama di lantai paling atas.
Selir bangsawan lainnya, Selir, Pangeran, Empat Marsal, dan Helian Mengde juga terbang ke lantai atas Shenlou dan mengambil tempat duduk mereka. Kaisar Agung Shizu menatap kerumunan besar di dojo dan berkata, semua jenderal dan penguasa kota yang datang dari jauh, silakan duduk, dan puluhan ribu penguasa kota, semuanya duduk di bawah menara, ucap Shizou. Jam berapa sekarang? Yunsi belum datang, ucap Permaisuri Liu memandang Kaisar Agung Shizu dari belakang, tampak tidak senang. Istriku, tunggu sebentar lagi, Xier akan segera datang, dia tidak akan melupakan waktu pada hari yang begitu penting. Sebelum Kaisar Agung Shizu selesai berbicara, suara yang menyenangkan datang dari langit. Ayah, ucap Yu Yunsi berteriak, pada saat ini, semua orang mengikuti suara itu dan melihat ke langit, tetapi melihat seorang lelaki tua berambut putih dan seorang pemuda berjubah ungu berambut putih mengikuti kecantikan yang tiada taranya. Melihat gadis yang menakjubkan dalam gaun putih dengan sosok anggun, semua anak muda yang hadir lamban. Terutama di depan semua orang, 50 juta para jenius di alam Tao yang berpartisipasi dalam perekrutan kerabat, memandang Yu Yunsi, dan tidak bisa lagi mengalihkan pandangan dari tubuhnya karena kecantikan. Yu Yunsi dalam pakaian rumah putrinya benar-benar cantik. Karena Yu Yunsi telah tinggal di istana untuk waktu yang lama, banyak orang belum pernah melihatnya, tetapi semua orang mendengar bahwa putri ketujuh selalu menjadi yang nomor satu di dinasti leluhur Shizu karena pakaian prianya. Semua orang tidak pernah membayangkan bahwa Yu Yunsi berpakaian seperti anak perempuan akan sangat menakjubkan. Bahkan Qikong dan orang lain yang mengenal Yu Yunsi memandang Yu Yunsi dengan tidak percaya. Pada saat ini, di hati semua orang, tidak ada yang bisa menggambarkan kecantikan Yu Yunsi. Di kerumunan besar, bahkan Miao Qingqing dan Xin Bingxuan menatap Yu Yunsi sedikit tersesat. Mereka yang juga wanita, juga berpikir bahwa Yu Yunsi terlalu cantik. Kakak delapan, dia cantik kan, ucap Xin Bingxuan melirik Tan Yun yang berada di belakang Yu Yunsi, dan mengirim transmisi suara ke Miao Qingqing. Keindahan, sangat indah, Miao Qingqing berkata melalui transmisi suara, ini bahkan lebih indah dari kuil Tianmen dan Sangguan Yuxin, orang suci dari wilayah bintang manusia, ucap Miao Qingqing. Bagaimana jika dibandingkan denganku, ucap Xin Bingxuan bersuara, karena wanita, bahkan orang suci peduli dengan penampilan mereka. Miao Qingqing tidak langsung menjawab, tetapi berpikir sejenak dan berkata, Saudari Jiu, saya katakan dengan sangat serius, kecantikan putri ketujuh tidak kalah dengan Anda, ucap Miao Qingqing. Apa Tan Yun menyukainya, ucap transmisi suara Xin Bingxuan. Tidak mungkin, Miao Qingqing berkata melalui transmisi suara, adik ke-9, jangan pikirkan itu, jika Tan Yun menyukainya, apakah dia akan lebih promiskuous daripada Dao, ucap Miao Qingqing. Ya, Xin Bingxuan baru saja menyelesaikan transmisi suara, dan adegan berikutnya membuat hatinya perih. Di lantai atas Shenlou, di baris pertama kursi, Kaisar Agung Shizu tertawa, Xier, duduklah, ucap Kaisar Shizu. Baik ayah. Setelah Yu Yunsi menjawab, dia dan Dao Qing Agung jatuh ke Shenlou. Setelah Dao Qing duduk, Yu Yunsi tidak duduk, tetapi membungkuk kepada Kaisar Shizu, ayah, selama pernikahan belum dimulai, itu dapat mendaftar untuk berpartisipasikan, ucap Yu Yunsi. Tentu saja, Kaisar Shizu penasaran, dia bertanya, Xier, apakah ada orang lain yang berpartisipasi, ucap Kaisar Agung Shizu. Ya ayah Kaisar, setelah Yu Yunsi menyelesaikan kata-katanya, dia menoleh ke belakang, menatap Tan Yun yang berdiri di langit, dan memberi Tan Yun kedipan. Iya, setelah Tan Yun menjawab, Tan Yun berlutut di hadapan Kaisar Agung Shizu dan berkata, melapor kepada Kaisar Agung, bahwa Han Xiao Zhang juga akan berpartisipasi, ucap Tan Yun. Begitu pernyataan ini keluar, itu menyebabkan kegemparan di kerumunan. Apa saya salah dengar? Tidak. Seorang penjaga yang bahkan bukan penjaga lapis baja emas ingin mendapatkan putri ketujuh, saya pikir dia memiliki air di kepalanya. Tidak mungkin, dia hanya seorang penjaga rendahan, dan dia hanya orang suci leluhur, semut dari alam tingkat pertama. Hehe, lucu sekali, apakah semut berambut putih ini seorang joker yang diundang oleh monyet? Aku ingin melihat, ini bocah baru saja memakan nyali macan tutul dan datang untuk mengacaukan situasi. Dengan suara diskusi semua orang yang tertinggal di telinganya, Xin Bingxuan yang berada di bawah kerudung, tiba-tiba menjadi pucat,
hatinya terpelintir seperti pisau, dan matanya yang indah dipenuhi dengan air mata kesedihan. Dia tidak menyangka bahwa apa yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Dia kesakitan, dan kristal keluar dari matanya satu persatu. Melihat air mata dan patah hati Xin Bingxuan, Miao Qingqing gemetar karena marah. Ketika kamu mengira dia sudah mati, kamu memuntahkan hati dan darahmu, tapi dia memperlakukanmu seperti ini. Aku akan mencari bajingan ini, ucap Miao Qingqing. Miao Qingqing yang merah karena marah hendak lepas landas, namun dia ditarik oleh Xin Bingxuan, dan dia berkata dengan air mata di suaranya, jangan ganggu dia, bagaimanapun juga, saya hanya memiliki angan-angan untuknya. Melalui hal ini, saya juga menghitung, saya melihatnya dengan jelas, dia memiliki pilihannya, dan saya memiliki martabat saya. Saya tidak peduli dia memiliki begitu banyak istri, tetapi dia masih seperti ini, jadi saya memutuskan untuk melepaskannya, ucap Xin Bingxuan. Di sini, Xin Bingxuan menangis dan memaksakan senyum, kamu tinggal dan beritahu dia berita tentang istrinya, aku lelah dan ingin kembali, ucap Xin Bingxuan. Aku akan memberitahunya melalui transmisi suara, dan kemudian kita akan kembali bersama, ucap Miao Qingqing. Jangan, Xin Bingxuan menangis dan berkata dengan transmisi suara, jika Anda mengirim transmisi suara, dia akan tahu bahwa saya di sini, yang hanya akan membuat saya lebih malu. Aku lelah, aku ingin sendirian, ucap Xin Bingxuan. Tiba-tiba, Miao Qingqing memikirkan sesuatu, dan berkata melalui transmisi suara, oke, kalau begitu, ucap Miao Qingqing. Kakak, aku kembali ke kuil Tianmen dulu, ucap Xin Bingxuan. Pada saat ini, Xin Bingxuan menderita. Pada saat ini, hatinya hancur. Di datang ke atas kota leluhur Shizu yang kosong, Xin Bingxuan menangis, kenapa, mengapa ini? Tan Yun, saya telah menulis kepada Anda tahu bahwa saya memiliki perasaan untuk Anda, mengapa Anda masih melakukan ini? Kenapa, ucap Xin Bingxuan. Di Tongtian Dojo, di lantai atas menara ilahi, Kaisar Agung Shizu menatap Tan Yun, hatinya penuh amarah, tetapi wajahnya tidak mengungkapkan sedikit pun. Oke, kamu bocah bodoh, kamu hanya pengawal putriku yang berharga, tetapi kamu ingin mendapatkan putri berharga Kaisar Agung, lupakan saja, kamu hanya tingkat pertama dari alam suci leluhur, Anda sendiri berpartisipasi dalam kematian, Kaisar Agung ini telah membuat Anda sempurna, ucap Kaisar Agung Shizu mencibir dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Kaisar Agung Shizu mengerutkan kening, tampak seperti raja yang baik hati. Xiao Zhang, bangun dan jawab, apakah Kaisar Agung ingat bahwa Anda adalah pengawal pribadi Xier, ucap Kaisar Agung Shizu. Iya, Kaisar Agung, ucap Tan Yun dengan hormat. Kaisar Agung Shizu berkata, tahukah Anda bahwa 50 juta orang yang mendaftar untuk merekrut kerabat dari Taoisme semuanya jenius Tao di berbagai kota, ucap Kaisar Agung. Iya, ucap Tan Yun. Lalu kamu masih berpartisipasi? Kaisar Agung Shizu memandang Tan Yun, kamu harus tahu bahwa kematian dan cedera tidak bisa dihindari, apakah kamu tidak takut mati, ucap Kaisar Agung Shizu. Tan Yun berkata tanpa mengubah wajahnya, melapor ke Kaisar Agung, bawahan menyukai putri ketujuh, demi dia, bawahan rela bekerja keras. Hidup dan mati adalah takdir, tolong Kaisar untuk memenuhi, ucap Tan Yun. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, kemarahan Kaisar Shizu terhadap Tan Yun mereda banyak. Ini adalah pilihan Anda sendiri, jika Anda tidak beruntung, jangan salahkan Kaisar Agung tidak mengingatkan Anda. Kaisar Agung ini menyetujui partisipasi Anda, ucap Kaisar Agung Shizu. Terima kasih Kaisar Agung, setelah Tan Yun menjawab dengan hormat, dia mendarat di belakang 50 juta jenius Tao di bawah platform pertempuran Tongtian. Oke, ini benar-benar hebat, ucap Qikong di depan orang banyak, dengan seringai di sudut mulutnya, berpikir dalam hati, Xiao Zhang, Anda sebaiknya berharap untuk tidak bertemu dengan saya, jika tidak, saya tidak akan memberimu pelarian ke langit, ucap Qikong di dalam hatinya. Adapun orang lain yang berpartisipasi dalam kompetisi, mereka sama sekali tidak peduli dengan Tan Yun. Dalam hati mereka, akan memalukan bagi mereka sendiri untuk membiarkan semut belaka di alam suci leluhur tingkat pertama bersaing dengan mereka di panggung yang sama. Adapun lebih dari 300 miliar orang di Tongtian Dojo, mereka memandang Tan Yun seperti orang bodoh. Satu-satunya pengecualian adalah Miao Qingqing.
Pada saat ini, Miao Qingqing memiliki keinginan untuk menggigit Tan Yun sampai mati. Dia merasa jijik ketika mendengar kata-kata Tan Yun, "Aku suka putri ketujuh, jadi aku rela mati untuk putri ketujuh." Di luar kota leluhur Shizu, sebagian besar orang yang menonton siaran langsung melihat bahwa Tan Yun berpartisipasi dalam upacara pernikahan, dan kebanyakan dari mereka tertawa dari telinga ke telinga. Di dalam hati mereka, Tan Yun, penjaga semut yang tidak punya pikiran dan suka mengalahkan diri sendiri, hanyalah lelucon. Di Tongtian Dojo, di lantai atas, Kaisar Agun Shizu melirik Helian Mengde. Helian Mengde bangkit dengan sadar, datang ke tepi, mengangkat tangan kanannya sedikit, dan Tongtian Dojo menjadi sunyi, dan suara jarum jatuh bisa terdengar. Helian Mengde menatap lebih dari 50 juta orang yang berpartisipasi dalam undangan untuk menikah dengan Tao, dan suara nyaring terdengar di telinga semua orang. Pemuja besar ini mengabadikan dan mengumumkan aturan perekrutan kerabat, ucap Helian Mengde. Semua orang mendengarkan. Helian Mengde penuh semangat, dan berkata dengan suara keras, dibandingkan dengan Taoisme dan merekrut kerabat, itu dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah kompetisi sistem gugur skala besar, hanya mereka yang telah memasuki yang kedua, panggung dapat bersaing satu sama lain, sampai orang terakhir dalam pertempuran. Pemenang, tidak peduli apakah dia kaya atau miskin, akan dinikahkan oleh kaisar menjadi menantu kaisar yang cepat, dan naik ke langit dalam satu langkah. Dan pemenangnya akan menerima 8 triliun yuan batu leluhur berkualitas tinggi sebagai hadiah, ucap Helian Mengde. Mendengar itu, mata Tan Yun berubah ketika dia mendengar 8 triliun batu leluhur kelas atas. Menjadi hiruk-pikuk, tinju perlahan mengepal. Selama aku mendapatkan 8 triliun batu leluhur berkualitas tinggi, aku dapat meluangkan waktu untuk kembali ke kuil Tianmen dan memasuki susunan ruang waktu bidang bintang untuk mengolah dan meningkatkan kekuatanku, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Sekarang, izinkan saya menjelaskan kepada Anda pertandingan Ko pertama, ucap Helian Mengde menjentikkan lengan kanannya, dan versi saku dari menara abu-abu mati terbang keluar dari manset dan mendarat di platform pertempuran setinggi langit, dan saat itu tiba-tiba meroket menjadi 3,6 juta kaki. Itu seperti gunung yang menembus awan. Helian Mengde menjelaskan, menara ini adalah artefak suci kelas luar angkasa yang didedikasikan untuk pemurnian. Eksteriornya setinggi 3,6 juta kaki, ketinggian interior akan meroket 10.000 kali, dan ruang akan mengembang 10.000 kali. Ada 36 lantai di dalam. Setelah kontestan memasuki lantai pertama, mereka tidak dapat melihat satu sama lain, dan gravitasi akan meningkat 1000 kali. Setelah naik ke lantai 2, gravitasi akan meningkat menjadi 2000 kali sampai pendakian ke lantai 33, gravitasi akan menghilang. Pada saat yang sama, Anda hanya dapat melihat satu sama lain di lantai 33. Selain itu, di lantai 33, akan ada 3 tetes kekuatan leluhur Divine Liquid, mana yang lebih dulu bisa pergi lebih dulu. Jika Anda mendapatkan setetes, jangan mengambil terlalu banyak, jika tidak, Anda akan dibunuh tanpa belas kasihan. Tidak peduli berapa banyak kekuatan leluhur yang Anda konsumsi, Anda dapat pulih seperti sebelumnya hanya dengan satu tetes. Di lantai 34, ada ilusi duniawi ekstra yang membuatmu tidak bisa melepaskan diri. Di lantai 35, ada dewa boneka, dan hanya dengan mengalahkan mereka kamu bisa mencapai lantai terakhir. Lantai 36 adalah pencekikan ruang, dan hanya bertahan hidup berarti Anda memenuhi syarat untuk memasuki game kedua. Pemuja ini menguduskan Anda dan mengingatkan Anda bahwa hampir tidak mungkin bagi orang-orang Tao biasa untuk berhasil memanjat menara dengan keadaan hidup dan berdiri di puncak menara, ucap Helian Mengde. Begitu kata-kata ini keluar, sebagian besar dari lebih dari 50 juta wajah kontestan berubah drastis. Hal yang sama berlaku untuk sebagian besar dari 300 miliar orang di Tongtian Dojo dan pegunungan luas di luar kota. Ini terlalu kejam bukan, ketika hampir semua orang begitu bingung. Helian Mengde berkata lagi, beberapa orang mungkin berpikir itu kejam, tetapi tidak, ucap Helian Mengde. Ketika semua orang bingung, Helian Mengde berkata lagi, pemuja besar ini akan memberi semua orang jimat pelarian pintu kosong. Begitu mereka berpikir mereka tidak dapat melewati level, mereka akan meninggalkan menara ketika terinspirasi. Tentu saja, jimat pelarian pintu kosong telah diberikan kepada Anda. Apakah kamu mengerti? Ucap Helian Mengde.
Tan Yun dan kontestan lainnya berkata serempak, junior mengerti. Oke, Helian Mengde tersenyum puas, dan cincin leluhur melintas dengan kecepatan tinggi, dan semburan jimat pelarian pintu kosong mengalir keluar, masing-masing terbang di depan setiap kontestan. Setelah Tan Yun dan yang lainnya menyingkirkan jimat pelarian pintu yang kosong, Helian Mengde berkata, "Tunggu, ingat, kita hanya akan memberimu waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan, mereka yang belum berhasil memanjat menara akan dianggap gagal melewati level." "Apakah Anda keberatan?" ucap Helian Mengde. Tan Yun dan yang lainnya menjawab, "Tidak." "Oke." Helian Mengde tampak serius dan berkata dengan keras, "Sekarang pemuja besar ini telah mengumumkan bahwa pertandingan sistem gugur pertama akan resmi dimulai. Kontestan masuk menara," ucap Helian Mengde. Suara Helian Mengde jatuh, tetapi tidak ada gerakan. Boom, pintu menara terbuka. Wosh! Qigong memimpin, berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke langit, menggambar busur dari kekosongan, dan menembak ke menara. Qigong memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk dirinya sendiri, karena dia memasuki kompetisi, dia harus menjadi orang pertama yang berhasil memanjat menara. Swiss. Segera setelah itu, puluhan juta balok terbang di atas platform pertempuran setinggi langit, dan kemudian dibor ke menara dewa. Hanya Tan Yun yang tersisa berdiri di sana. "Tan Yun, kamu harus bekerja keras, sisa hidupku bahagia atau sedih, semuanya terserah kamu," ucap Yu Yunxi berkata kepada Tan Yun dengan cemas. "Yunxi, jangan khawatir, denganku di sini, kamu hanya akan beruntung dan tidak sedih selama sisa hidupmu," ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia melangkah ke kehampaan dan berjalan ke platform pertempuran setinggi langit tanpa tergesa-gesa dan pergi ke menara. Pada saat ini, ada bisikan tawa di Tongtian Dojo. "Menurut saya, anak ini ketakutan dan ragu-ragu apakah akan masuk atau tidak." "Iya, tapi menurut saya dia tidak akan masuk." Tidak, saya pikir dia akan masuk, tetapi dia hanya akan tinggal di lantai pertama menara, dan kemudian itu akan memakan waktu. Ketika sebulan berlalu, dia akan mengaktifkan jimat pelarian pintu kosong lagi, berpura-pura hampir mencapai puncak, dan datang keluar dan berpura-pura membandingkan. Hahaha, analisis Xiongtai ini terlalu masuk akal. Mendengar suara sarkastik di belakangnya, Tan Yun tidak menoleh ke belakang, tidak berhenti, tetapi tersenyum dan melangkah ke menara. Setelah Tan Yun adalah yang terakhir masuk, gerbang menara ditutup. Di Tongtian Dojo, dan para dewa di luar kota yang melihat layar batu giok, tampak sedikit kurang tertarik. Di pegunungan di luar kota, seseorang membuka permainan judi dan biarkan orang bertaruh. Taruhan pada siapa yang bisa mencapai puncak. Peluangnya bertaruh pada putra dari 3 marsal. Peluangnya akan berlipat ganda jika Anda adalah 1,5 kali jika apakah seseorang bertaruh, tentu saja ada. Bisakah seseorang bertaruh bahwa Tan Yun bisa keluar? Ya. Orang-orang ini semua adalah orang kaya, bagi mereka, kehilangan puluhan miliar batu leluhur berkualitas tinggi tidak dihitung apa, bagaimana jika Anda menang, itu 100 kali peluang. Ketika semua orang di luar kota bertaruh, Helian Mengde bangkit dan mengepalkan tinjunya ke Kaisar Agung Shizu. Kembali ke Kaisar Agung, dalam waktu singkat di dalam, tidak ada hasil. "Agak membosankan menunggu di sini, kenapa kamu tidak membuat permainan judi untuk menghibur semua orang?" ucap Helian Mengde. Kaisar Agung Shizu tersenyum dan berkata, "Usulan dari pemuja besar itu sangat bagus." Baru saja, Kaisar Agung memeriksanya dengan indera ilahi, beberapa dewa di luar kota telah menyiapkan permainan judi, "Ini permainan yang menarik," ucap Kaisar Agung Shizu. Helian Mengde berkata sambil tersenyum, "Kaisar Agung, apa yang Anda maksud?" ucap Helian Mengde. "Ini Xiao Zhang," ucap Kaisar Agung Shizu. "Pengawal pribadi putri ketujuh," ucap Helian Mengde bertanya. "Iya," Kaisar Agung Shizu berkata sambil tersenyum, "peluang Xiao Zhang telah mencapai 100 kali lipat, dan peluang tertinggi dari keturunan 4 marsal hanya 2 kali lebih tinggi." Kaisar Agung ini tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar akan bertaruh Xiao Zhang untuk bisa pergi ke puncak menara dewa, ucap Kaisar Agung. Mendengar ini, Helian Mengde tersenyum dan berkata, "Itu mungkin karena orang bodoh dan punya lebih banyak uang," ucap Helian Mengde. "Apa? Bodoh dan punya lebih banyak uang?" Orang tua ini juga menginginkan satu uang bodoh lagi. "Bukankah pemuja besar untuk membuka taruhan, Anda juga membuka 100 kali, dan orang tua ini akan bertaruh," ucap Dao Qing.
Oke, sejak saudara Dao Qing telah berbicara, maka saya akan menemaninya, ucap Helian Mengde menunjukkan senyum mengendalikan situasi secara keseluruhan. Pemuja besar ini telah mengumumkan bahwa kami sekarang akan membuka permainan judi. Putra tertua dari kota timur Marsekal Qikong, peluang digandakan. Odd Xiao Zhang adalah 100 kali. Odd di atas tidak dalam urutan naik menara. Selain itu, jika siapapun yang bertaruh dan orang pertama yang menebak adalah yang pertama naik ke puncak menara, peluangnya berlipat ganda 100 kali, dan kemungkinan yang lain adalah 4 kali, ucap Helian Mengde. Helian Mengde melambaikan tangan kanannya, dan seberkas cahaya terbang keluar dari cincin leluhur, berubah menjadi layar batu giok dengan ketinggian puluhan ribu kaki, tergantung di luar menara. Setelah itu, Helian Mengde memerintahkan puluhan ribu prajurit ilahi untuk mencatat nama, peluang, dan jumlah taruhan. Oke, sekarang kamu bisa bertaruh, dan jumlah taruhannya tidak kurang dari 10 juta batu leluhur berkualitas tinggi, ucap Helian Mengde. Setelah Helian Mengde berkata, dari lebih dari 300 miliar orang, 1 miliar orang memilih untuk bertaruh. Satu-satunya perbedaan antara taruhan dalam kota dan taruhan luar kota adalah bahwa tidak ada yang bertaruh pada Tan Yun. Di hati mereka, 10 juta batu leluhur kelas atas bukanlah jumlah yang kecil, tetapi bukan dari angin kencang. Hehe, Kaisar Agung akan bersenang-senang, Kaisar Agung Shizu tertawa, Kaisar Agung bertaruh bahwa Qikong yang akan menjadi yang pertama mendaki ke puncak menara, bertaruh 1 miliar batu leluhur berkualitas tinggi, ucap Kaisar Agung Shizu. Setelah itu, Permaisuri Liu, selir bangsawan, dan selir juga turun satu demi satu, putra mahkota, pangeran, dan pangeran ke-6 tidak terkecuali. Sejauh ini, tidak ada yang bertaruh pada Tan Yun. Hahaha, Helian Mengde menatap kerumunan dan berkata sambil tersenyum, jika Anda tidak mengikuti perintah, peluang Xiao Zhang juga 100 kali lebih tinggi, apakah benar-benar tidak ada yang bertaruh untuknya, ucap Helian Mengde. Semua orang menggelengkan kepala. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, yang tampaknya sangat keras pada saat ini, saya bertaruh 8 miliar batu leluhur berkualitas tinggi, dan saya mempertaruhkan semua kekayaan saya pada Xiao Zhang. Dan, saya harus bertaruh pada Xiao Zhang. Xiao Zhang adalah orang pertama yang mencapai puncak, ucap suara itu berasal dari Miao Qingqing. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.